Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Aulia Anggraini, NIM 242545230067. Aku merupakan mahasiswi dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kali ini, aku akan mempresentasikan hasil audit etika pemasaran dari suatu brand yang ada di Indonesia, yaitu Buttonscraft. Buttonscraft ini juga cukup terkenal loh guys. Kalian pengguna Buttonscraft atau enggak? Kebetulan aku pengguna Buttonscraft setia loh. Oke, lanjut ya. Buttonscraft ini didirikan pada tahun 2016 oleh Ibu Linda Agria loh. Brand ini sangat terkenal dengan produk Scraft-nya dan juga ciri khas penggunanya. Aku mulai bikin bisnis di usia 24 tahun, tetapi sejatinya aku bekerja sudah 10 tahun mungkin. Dulu, waktu zaman teman-teman pulang kuliah bisa main-main, atau pulang sekolah SMA bisa banyak aktivitas ekstrakurikuler, instead of itu, aku sudah bekerja dan mulai magang di kantor-kantor, sehingga ya memang bisa dibilang masa muda aku dihabiskan untuk bekerja sih, baru akhirnya bikin bisnis sendiri. Dia memiliki elemen yang estetis dan fungsional. Saat ini, Buttonscraft berkembang secara global dan menjangkau pasar internasional. Dalam analisis etika pemasaran Buttonscraft, saya menggunakan pendekatan fair test. Apakah kalian tahu fair test itu apa saja? Yang pertama yaitu tentang fairness, accountability, integrity, dan responsibility. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan hasil analisis yang saya temukan dari kelima itu tadi, utama dari Buttonscraft yang saya nilai melalui fair test, yang pertama adalah kolaborasi dengan influencer. Tentunya produk-produk seperti ini kita harus mempromosikan melalui influencer agar strategi ini dijalankan agar adil dan bertanggung jawab. Mereka memilih influencer yang mencerminkan nilai brand serta modesty serta excellency. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah peluncuran edisi terbatas. Namanya produk internasional, pasti mereka memiliki produk terbatas, bukan? Tapi produk Buttonscraft yang ini bersiko mendorong pembelian impulsif atau FOMO. Jika terlalu sering, bisa dianggap tidak etis. Kemudian yang ketiga adalah digital marketing melalui media sosial. Buttonscraft sangat aktif loh di TikTok, Instagram, maupun websitenya. Ini menyampaikan pesan-pesan yang penting tentang brand mereka, yang jujur juga sangat sesuai dengan kenyataannya. Ini menunjukkan integritas dari suatu produk tersebut. Kemudian yang keempat, membangun komunitas pelanggan. Komunitas Buttonscraft ini namanya BS Lady, teman-teman. Nah, mereka menciptakan komunitas loyal ini untuk membangun engagement. Strategi etis tanpa menurunkan kualitas produk, serta memperluas ke pasar luar negeri loh, dan memperbanyak pelanggan-pelanggan mereka juga. Kemudian yang kelima adalah ekspansi internasional. Nah, strategi ini menunjukkan tanggung jawab besar karena memperluas akses ke pasar luar negeri tanpa harus menurunkan kualitas dari produk Buttonscraft ini. Nah, teman-teman semua, dari strategi ini sebagian besar telah mencerminkan pemasaran yang baik loh. Namun, terdapat beberapa catatan dari strategi ini, seperti limited edition dan tertiary promosi. Nah, dari analisis ini saya memberikan beberapa rekomendasi untuk Buttonscraft seperti saran dan kritik dari saya. Yang pertama, tingkatkan lagi transparansi produk promosi seperti detail promo, durasi, dan stok. Terkadang saya sebagai pelanggan Buttonscraft, saya terkadang kurang mengerti ini detailnya seperti apa, bahannya apa, dan harganya berapa, atau ada promo atau enggak. Saya terkadang suka bingung juga loh teman-teman. Yang kedua, kurangi eksploitasi limited edition berlebihan agar tidak manipulasi emosi pelanggan. Nah, ketika Buttonscraft membuat edisi terbatas, otomatis pelanggan-pelanggannya dari lokal serta internasional pasti menyerbu dan membuat seperti kadang mereka terkecoh. Lalu memperkuat edukasi nilai produk dan berkelanjutan dari lingkungan. Nah, refleksi pribadi dari saya adalah melalui audit ini saya menjadi lebih sadar bahwa etika pemasaran sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen.
Kita bukan hanya membeli produknya saja, tetapi ada nilai di balik produk dan brand itu. Oke, sekian ya presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang kelupaan, ternyata Button Scrap bukan hanya mengeluarkan produk seperti hijab atau scrub saja loh. Mereka juga mengeluarkan cushion, bedak, serta produk kecantikan untuk para ladies seperti eyeliner, maskara, pensil alis, lipstick, alat-alat makeup juga ada loh guys. Setelah itu juga kayaknya ada ngeluarin kayak produk rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Bye!